kita dari kelompok 1 akan membuat video vlog berita di wisata Banjarjo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askia Maulida Azhara nomor absen 7 dan teman saya Rahmalana Febriani dari absen 31. Dan saya Sakila Rizky Eca Aprilia absen 32. Dan saya Nesya Maharani dari absen 28. Di sini saya sedang berada di salah satu pariwisata yang ada di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Nah, tepatnya di wisata Banjarjo atau sering disebut wisata Gajah Tidur. Nah, kalian penasaran gak sih ada apa aja sih di wisata Banjarjo ini? Yuk ikuti keseruan kita menjelajahi wisata Banjarjo. Nah teman-teman, ini dia yang paling ikonik dan legendaris dari tempat ini, patung gajah besar yang lagi tidur. Lihat deh, gede banget bukan? Aku berdiri di sini kayak semut yang lagi ngawasin gajah tidur. Agak curiga ya, apa jangan-jangan gajah yang habis makan terus kenyang, habis itu tidur. Serius sih, ini bentuknya keren banget. Wajib jadi spot foto. Selain ada patung gajah tidur yang besar banget, di sini juga ada spot foto menarik, taman bermain, dan juga Balai Kesenian Banjarjo yang biasanya digunakan buat pertunjukan kesenian. Bahkan bisa disewa buat pernikahan loh. Nah, kita di sini sudah berada di depan Museum Banjarjo. Nah, kalian penasaran gak sih ada apa aja sih di dalam museum ini? Yuk ikuti kita. Let's go! Sebelum kalian mengetahui ada apa aja sih penemuan yang ada di dalam Museum Banjarjo, kalian harus mengetahui sejarah Museum Banjarjo. Nah, pendirian Museum Banjarjo berawal dari temuan artefak pada tahun 2006 dan fosil fauna berupa tengkorak kerbau purba yang fenomenal pada tahun 2015. Hasil temuan tersebut dikumpulkan dan disimpan di Rumah Fosil Banjarjo. Nah, dengan makin banyak temuan untuk kepentingan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan, koleksi di Desa Banjarjo berkontribusi atau bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menginisiasi pembangunan museum yang akhirnya dapat terwujud. Selain banyak penemuan-penemuan, di sini juga terdapat stratigrafi Banjarjo, yaitu batu pasir sangat halus hingga lanau dan juga konglomerat batu pasir sangat halus hingga lanau. Kemudian selanjutnya yaitu ada penemuan-penemuan. Yang pertama yaitu Tridacnogigas. Dapat kalian lihat bahwa Tridacnogigas seperti kerang yang sangat besar dan tentunya ada berbagai macam kerang, gigi hiu dan juga fosil kepiting. Dan ada beberapa fosil-fosil yang ada di dalam kaca. Nah, kemudian di sampingnya terdapat Stegodon trigonocephalus, yaitu rahang bawah gajah yang sangat besar ya teman-teman. Kemudian yang paling panjang ini adalah tus gading gajah. Dan ternyata di sini juga terdapat rahang bawah kuda Nil bergigi seri 6 loh teman-teman. Dan masih banyak berbagai fosil-fosil yang ada di dalam kaca. Kalian juga harus tahu bahwa dulu di wisata Banjarjo pernah mengadakan festival budaya atau yang dinamakan Festival Jerami. Ini termasuk ragam aktivitas budaya. Kalau kalian kepo, langsung saja tonton cuplikannya. Teman-teman, sekarang kita udah bareng sama ibunya yang tahu banyak tentang wisata Gajah Tidur ini. Yuk kita tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sakila Rizky Aprilia dari SMA Negeri 1 Karapinan. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Sri Astuti, di sini bertugas sebagai petugas sosial. Baik. Saya mau meminta waktunya sebentar untuk bertanya-tanya tentang wisata Gajah Tidur ini. Yang pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih hal yang menarik yang menjadi daya tarik utama di wisata Gajah Tidur ini? Yang menarik di wisata Banjarjo ini ya
patung Gajah Tidur yang ada di depan tadi sama baju putih itu yang di depan itu ya, sama museumnya, itu yang membuat tertariknya pengunjung di sini. Dan apa saja jenis fosil di museum ini? Sepertinya banyak ya di sini, yaitu ada kerang laut, ini fosil gajah tidur, tigani, ini kepala kerbau, dan masih banyak lagi fauna-fauna laut. Pertanyaan kedua, di mana tempat lokasi penemuan fosil-fosil ini? Fosil ini ditemukan di Sendang Gandu, Dusun Pojong, Gajahjo. Pertanyaan ketiga, kapan tempat wisata ini mulai dibuka untuk umum? Wisata untuk Taman Darmesa Tidurnya itu dari tahun 2018. Untuk Museum Banjarjo itu tahun 2022 diresmikan oleh Bu Haji Sri Sumani selaku Bupati Grobogan. Kapan biasanya tempat ini ramai dikunjungi? Biasanya Sabtu Minggu. Kalau hari biasa itu kalau ada siswa yang ada tugas dari sekolah. Pertanyaan keempat, siapa yang pertama kali menemukan fosil-fosil tersebut? Yang menemukan itu masyarakat Banjarjo ya, waktu mengolah lahan di sawah ya. Siapa yang pertama kali mengelola atau mengembangkan wisata ini? Yang mengelola itu ya masyarakat Banjarjo sama pemerintah daerah, Museum Biologi, Persatuan Museum Biologi ya, juga tuh BP SMP Sangiran. Siapa yang merawat museum dan kawasan wisata ini? Petugas kebersihan selaku itu saya. Pertanyaan kelima, mengapa tempat ini dinamakan Gajah Tidur? Karena ditemukannya fosil gajah, jadi ya dibuat ikon Gajah Tidur. Mengapa wisata ini bisa jadi menarik bagi anak-anak atau pelajar? Karena kan pengetahuan, menambah pengetahuan di sini kan nggak ada di tempat wisata lain kan, penemuan fosil, jadi bisa belajar di sini tentang masa lalu sejarah. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana dampak keberadaan wisata ini terhadap ekonomi warga sekitar? Ya, menambah pendapatan penghasilan untuk usaha ya, seperti jualan es gitu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih ya Bu. Jadi teman-teman, dari hasil wawancara kita tadi, kita sudah tahu ya kalau tempat ini bukan hanya untuk liburan, bermain, jalan-jalan, atau foto-foto saja, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan edukasi penting. Ada patung gajah besar yang menjadi ikon utamanya, suasananya asri cocok untuk wisata keluarga atau pelajar. Dan di dalam museumnya kita bisa melihat fosil-fosil hewan yang bikin kita ngerti masa lampau hewan-hewan di sini. Dari sini kita bisa belajar kalau tempat wisata nggak cuma seru untuk dikunjungi saja, tetapi juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, sekaligus dapat melestarikan sejarah alam. Jadi buat teman-teman pelajar, tempat ini tuh kayak kelas sejarah alam sambil liburan dan belajar sambil seru-seruan. Oke, itu dia vlog kita hari ini.